penyampaian sikap yang pada akhirnya tentu ini bukan cukup terhenti di Barito Timur. Mana hal ini sebenarnya sudah cukup lama berkembang dan cukup lama viral di media sosial. Namun kita baru pada hari ini bersama-sama hadir kumpul di tempat ini untuk menyikapi. Kenapa demikian? Kita menunggu reaksi dari yang terutama adalah wakil kita yang ada di DPRD. Bagaimana mereka menyikapi hal yang sifatnya melukai warga Kalimantan pada umumnya dan terkhususnya Barito Timur. Namun sampai hari ini kita tidak ada mendapat suatu respon atau tanggapan dari pihak. Maka hari ini kita melakukan rapat musyawarah sehingga kita membuat kesimpulan. Lalu kalau ini nanti kesimpulannya kita setuju, besok itu kita melakukan orasi ke DPRD mempertanyakan, karena di sana yang viral yang diucapkan oleh saudara Edi Mulyadi menyatakan bahwa kita ini bangsa jin, kuntilanak dan monyet. Apakah mereka setuju dengan perkataan itu? Kalau mereka setuju, pantas saja mereka diam sampai saat ini. Jadi mereka setuju, yang mereka pimpin, yang mereka ayungi di sini adalah jin, kuntilanak dan monyet. Nah, inilah yang perlu kita pertanyakan kepada pemimpin-pemimpin kita yang ada di Barito Timur besok pagi. Namun ini semua tergantung hasil kesepakatan kita nanti. Itu yang saya harapkan. Jadi kita seandainya besok itu kita melakukan dengan bangsa-bangsa Indonesia yang lain, rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Jadi sama sekali kita bukan bangsa jin, bangsa setan dan bangsanya binatang. Itu yang saya harapkan. Namun kita tetap martabat dan punya etika. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya kita bahas bersama-sama dan saya kembalikan kepada pembawa acara Saudara Ardianto Dirado. Tadi adalah dinyatakan oleh Edi CS dan bangsa monyet. Tetapi melalui arahan tadi kita bukan bangsa jin tapi manusia. Karena itu kita sampaikan berbagai hal-hal ini sebagai protes kecaman kepada Edi CS, baik di seiring dengan itu sesi kedua kita menghimpun pendapat pemikiran masing-masing kita dan segala macam. Kita menghimpun pendapat dan pemikiran mulai dari perwakilan Muda Pancasila dan masyarakat Barito Timur, yaitu Bapak Aprilianto, dengan arahannya dari arahan pimpinan. Kita awal menyikapi dari hal yang dimaksud dalam hal ini undangan dari Bapak Hengki agar yang terjadi di masyarakat khususnya Kalimantan, kami menyambut baik dalam pengertian kami bahwa apapun yang ada di Kalimantan, di Indonesia pada umumnya yang bersifat rasis, kita sangat anti untuk itu. Jadi singkat saja yang kami sampaikan. Selanjutnya ada moderator yang lain. Silakan. Pernyataan sikap tegas, keras dan kecaman kepada pihak-pihak tertentu. Saya perkenalkan, nama saya Inani Dewi Ngabeanom, alamat Ampar. Kemudian Bapak ini Bapak Uranianto dari Kecamatan Pematang Karau. Kami sama-sama di GMTS juga, beliau juga di Bendaya. Saya mewakili rekan di GMTS itu merasa sangat sakit hati dan sangat tersinggung atas pernyataan dari Edi CS. Saya tidak menyebut saudara karena saya tidak punya saudara seperti itu. Sangat tersinggung dan sangat sakit hati atas pernyataan yang menyatakan bahwa warga Kalimantan secara umum
itu adalah tempat jin membuang anak. Sementara saya merasa saya dilahirkan bukan sebagai jin, tetapi sebagai manusia normal dan manusia pada umumnya. Dan saya sangat tidak setuju dan mengecam, sangat mengecam, bahkan membenci hal-hal yang bersifat melecehkan, menghina Kalimantan. Dan pihak berwajib tidak bertindak tegas, tidak bertindak secara adil, maka kamilah yang akan bertindak. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Yang juga di sini juga ada ketua kita, Adi Garuna Kalelo, serta ada Pak Sekjen juga diizin untuk mewakilkan. Yang pertama-tama, nama saya Hubungan dari Jakarta. Yang pertama-tama kita sebagai organisasi kepemudaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, terkhusus di Kabupaten Barito Timur, menyatakan mengutuk dan mengecam dengan keras pernyataan dari Pak Edi ini karena telah menghina dan juga menyakitkan hati rakyat seluruh bumi Kalimantan. Dan Ketua dari KNPI Kalimantan Tengah juga menyatakan bahwa meminta aparat hukum untuk mengusut sampai tuntas kejadian tersebut sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Serta juga tambahan, kami juga menginginkan hal yang sama yang juga dilakukan beberapa tahun lalu oleh salah seorang profesor dari yang juga menghina suku Dayak, dan begitu pula yang harus dilakukan kepada Pak Edi ini. Dia juga harus dilakukan sidang adat dan dibawa ke tanah Kalimantan ini jika dia benar-benar ingin meminta maaf. Jadi mungkin itu yang pertama adalah secara hukum positif dan juga secara hukum adat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari KNPI Kabupaten Barito Timur dan juga Kalimantan Tengah. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Hengki yang telah menyediakan tempat untuk kita semua Kalimantan. Ibaratnya mengatakan kita jin, kita apa, ibaratnya itu sangat kami perwakilan dari Pajilepa, Gusti Ali, Gusti Ibrahim, ibaratnya sangat mencekal, ibaratnya dengan, jadi kami sama teman-teman yang lain, ibaratnya pernyataan kita supaya beliau diadili ya secara adat kita Kalimantan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jumat, Ketua LSM Demung Pantik dan Piot Demung Pantik. Jadi ini menurut saya ketawa, tanggung, karena saya bukan turunan jin. Kami Demung Pantik, Demung Pantik itu adik Demung Kuroy. Mungkin teman-teman tahu Demung Kuroy ya, lebih terkenal. Itu kakaknya. Karena Damung itu suatu daerah itu yang memimpin satu wilayah. Tapi tanggung, karena saya bukan turunan jin, Kakanda. Kami ini tuh, saya nggak ngerti. Tapi kalau turunan jin saya tersinggung. Ayo, LSM Terpedaya, Pasukan Agung Mariam, Laung Bandan. Sebenarnya dari kemarin berkumpul di tempat atau di sekretariat membicarakan masalah ini. Ada instruksi juga dari Ketua Umum untuk pernyataan sikap terkait apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi. Lagi viral. Jadi dari kami sangat mengecam dan mengutuk apa yang telah disampaikan oleh Edi Mulyadi dan meminta kepada pihak berwenang atau pihak kepolisian segera menindaklanjuti proses secara hukum, serta meminta untuk ketua-ketua adat di Kalimantan juga mendenda adat atau sidang adat. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu. Adi Garo, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya berbicara. Walaupun sudah diwakilkan dari organisasi KNPI dan saya sudah mungkin diwakilkan dari Bapak, tetapi saya tetap mau menambahkan statement. Oke, saya langsung saja. Saya tidak mau mengulangi statement yang berulang-ulang kali, tetapi saya tetap menegaskan, saya mengecam atas statement yang dilontarkan oleh Edi Mulyadi terhadap
kita orang Kalimantan. Dan di sini tanggung jawab kita bukan hanya orang suku Dayak, tetapi di Kalimantan sudah ada berbagai macam suku, seperti Melayu di Kalimantan Barat dan Melayu juga dari Kalimantan Timur. Ini jadi tanggung jawab kita bersama untuk mendesak agar aparat dan tokoh-tokoh adat bagaimana semestinya mengambil tindakan terhadap Edi Mulyadi. Dan bila kesepakatan hari ini terjadi suatu aksi pada besok, saya meminta untuk saudara saya, orang tua saya, bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi kita coba lontarkan yang pertama adab kita di aksi besok. Karena kita sudah jauh hari sebelum Edi Mulyadi punya statement, kita ada statement dari orang Belanda bahwa kita orang tidak beradab. Tapi kita buktikan besok dengan intelektual kita, bukan lagi melulu tentang otot, dan kita menyikapi dengan intelektual kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Budaya, salam kebajikan. Adil Kak Alino, Bacoramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Kalian atas beredarnya daripada video viral penghinaan terhadap suku Dayak dan Kalimantan pada khususnya terhadap simbol IKN dan aparat negara oleh Edi Mulyadi CS, bahkan yang tertawa juga gerak. Jadi saya memperkenalkan diri terlebih dulu, mohon maaf. Saya Rafli, Ketua Forum Pemuda Dayak Kabupaten Barito Timur, dan saya juga tidak terlepas juga berterima kasih kepada Bapak Hengki Agaru juga selaku pembina kita yang sudah memfasilitasi kita untuk mempertanyakan dan menuntut Edi Mulyadi CS dan kawan-kawan serta yang tertawa-tertawa itu mengatakan bahwa monyet. Jadi di sini kami dari Fordaya DPD Kabupaten Barito Timur menuntut agar saudara Edi Mulyadi bertanggung jawab atas ucapannya, menuntut agar Edi Mulyadi segera diusut secara hukum oleh aparat kepolisian, menuntut agar Edi Mulyadi disidang adat di tanah Kalimantan atas penghinaan yang sudah diucapkannya. Jika Edi Mulyadi tidak mematuhi tuntutan ini, maka saudara Edi Mulyadi dan kawan-kawan serta yang tertawa itu tidak boleh sejengkal pun menginjakkan kaki di tanah Dayak tanah Kalimantan ini. Terima kasih. Mungkin itu dari kami Forum Pemuda Dayak Kabupaten Barito Timur. Kurang lebih saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat bertemu rekan-rekan. Tabek salam Basengat Kak Jubata. Terima kasih. Kami dari saya perkenalkan diri. Saya selaku Ketua Gerdayak Kabupaten Barito Timur. Ini nama saya Hari Satriana SM dan juga Sekretaris Jenderal dari Gerakan Mandau Terawang Pancasila. Pada hari ini terima kasih kepada Hengki Ambel yang sudah mengundang dan sangat cepat bereaksi menyikapi persoalan yang kita hadapi ini, menyikapi penghinaan, pelecehan terhadap utus kita Dayak ini. Terima kasih kepada Hengki Ambel yang begitu cepat, karena kami melihat beberapa hari ini begitu viral, tetapi dari perwakilan apa memang mereka itu wakil untuk membela kita atau mereka untuk membela diri sendiri. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan kepada mereka. Dan juga saya sangat pertanyakan itu daripada anggota dewan kita ini. Dan juga dari kami dari anggota GMTBS dan juga Gerdayak sangat mengecam keras pernyataan Edi Mulyadi dan rekan-rekan yang begitu menghina, melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat kita sebagai orang Dayak, yang mana kita dikatakan Pulau Kalimantan adalah tempat pembuangan anak jin, tempat genderuwo, kuntilanak, dan juga di situ tempat bermukimnya para monyet. Nah, ini yang sangat menyinggung perasaan kita. Kami dari Ormas Gerdayak dan GMTBS sangat mengecam keras dan menuntut supaya Edi Mulyadi CS bisa segera disidang baik secara hukum positif maupun secara hukum adat, dan berharap para Pademangan, Mantir,
Mantir Epat Pangulo Isa Mantir Epat supaya segera bersidang untuk menyikapi ini, biarpun tidak dihadiri oleh saudara Edi Mulyadi, tapi kan kita bisa melaksanakan secara in absentia. Kita sampaikan keputusan itu sampai ke pusat bahwa ini adalah keputusan masyarakat Dayak yang merasa terhina, terlecehkan di Pulau Kalimantan. Jadi untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal sama saya, tapi alangkah bagusnya saya perkenalkan diri saya. Saya bernama Noprianto, orang asli Kamianglayang. Pertama, atas masalah ini ada beberapa hal yang terbesit dalam pikiran saya. Pertama, sebelum itu saya paparkan, saya terima kasih banyak kepada Om Hengki Agaru yang di Barito Timur Pemakasan, sehingga acara ini bisa kita adakan hari ini. Sebetulnya 2-3 hari yang lalu saya jujur Pak, menunggu-nunggu dari pimpinan kita, dari LSM, dari mana, kapan kita akan bergerak. Karena daerah lain sudah mulai bergerak Pak. Itu satu. Tapi kalau saya jujur, atas masalah ini bukan masalah saya tersinggung, tidak dengan Edi Mulyadi, karena saya pikir orang itu walaupun dia pintar, tapi dia kalah. Kita bisa bayangkan aja. Jadi di sini sebetulnya bukan masalah dia ngomong seperti itu, tapi kenapa sampai dia ngomong seperti itu? Karena dia kalah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena satu negara ibu kota daerah Jawa Barat Pak ya, pasti apapun cara, gimana caranya supaya bisa menghentikan apapun keputusan atau rencana daripada pimpinan negara. Nah, tetapi apa yang dilakukan mereka itu saya pikir itu tidak terlalu ilegal dan itu namanya kalah. Nah, dari hal ini saya sependapat dengan teman-teman yang terdahulu menyampaikan apa yang dituntut, apa yang dikecam sama dengan hati nurani saya. Tapi ada yang lebih besar dari hal ini yang harus kita perjuangkan ke depan. Saya berharap atas pertemuan ini adalah titik awal kita bersatu untuk seluruh wilayah Kalimantan, agar undang-undang IKN yang baru saja disahkan di DPR RI bisa kita kawal backup bersama, sehingga ke depan apapun kondisinya kita bisa backup pemerintah supaya IKN bisa terlaksana di Kalimantan. Karena ini saya yakin percaya banyak tantangan yang akan dihadapi pemerintah, baik itu isu hoax atau apa segala macam, untuk cara mereka supaya ini IKN bisa dibatalkan, dan itu sangat merugikan kita warga Kalimantan. Mungkin ini poin yang paling utama saya harapkan. Jadi melalui Pak Pamekasan, Pak Hengki Agaru, nanti mungkin dari titik ini kita dari Barito Timur dengan yang hadir yang ada di sini menjadi penopang kita Pak, bisa disatukan kepada seluruh unsur di Kalimantan, mempersatukan supaya ini kita sama-sama membuat suatu statement, membackup, jangan sampai dilihat bahwa kita tidak ada karya, seluruh masyarakat kita membackup. Itu yang namanya undang-undang yang sudah disahkan atas IKN, sehingga pemerintah bisa leluasa untuk menjalankan program tersebut, sehingga bisa memberikan kesejahteraan buat kita warga Kalimantan ke depan. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Kita kan sudah lama melihat apa yang terjadi atas viralnya apa yang dilakukan oleh saudara Edi Mulyadi. Namun kita selama ini menunggu apa reaksi atau respon dari pihak wakil kita yang ada di DPR ataupun dari Bupati selaku Ketua Lembaga Adat di Barito Timur. Namun sampai hari ini kita tidak mendapatkan suatu respon dari mereka. Maka secara spontanitas masyarakat Barito Timur berkumpul dan menyepakati untuk menuntut apa yang diucapkan oleh saudara Edi Mulyadi, yaitu terhadap warga Kalimantan secara umum dan warga Dayak secara khusus. Kemudian kami juga bertekad apapun yang sudah diputuskan oleh pemerintah Republik Indonesia, bahkan sudah diundangkan untuk membangun ibu kota baru yang ada di Kabupaten Pasir Utara, yaitu Penajam. Ya, kita semua berharap tidak ada satupun yang menghambat keputusan ini, dan kita akan kawal sampai ibu kota negara itu betul-betul dilaksanakan
dan selesai pada tahun 2024. Itu yang kami harapkan. Untuk sikap aliansi Walaupun secara sudah ada pernyataan maaf dari pihak Edi Mulyadi, ya secara manusia kita maafkan. Namun kita punya lembaga adat istiadat yang kita junjung tinggi ya. Yaitu kita harus menuntut, artinya hukum adat itu tetap berlaku kepada saudara Edi Mulyadi. Kemudian kepada pemerintah, ya terutama itu ke Pak Kapolri, supaya juga mengusut dan menindak Edi Mulyadi ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini, sehingga tidak ada nanti bentuk berulang-ulang. Bersaingat Kajabata! Sekali lagi. 3. Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Saruga, Bersaingat Kajabata!